Oke, lately sepatu yang gue pakai sehari-hari ini bukan brand luar, tapi local brand semua. Jadi dari 5 sepatu ini gue bakal review apakah sepatu ini worth it dari comfortability, looks-nya, dan durability-nya. Oke, jadi kita langsung review yang ini aja. Ini adalah Kangki model XC01 yang berkolaborasi dengan Medan Community. Jadi ini udah sempat dirilis versi XC2-nya. Ini gue dapet di online Tokopedia. Bedanya apa? XC01 itu kenapa gue beli ini? Karena gue penasaran dengan sistem lacing-nya ini. Jadi bisa diputar, terus gampang banget lah dipakainya, practical. Dan untuk bahannya cukup simple, bahannya tuh dari bahan kayak mesh cotton gini. Terus sehari-hari gue pakai ini gampang, kayak slip on, dan midsole-nya juga cukup nyaman menurut gue untuk versi XC01 dan XC02 ini nyaman. Chunky, secara looks juga ini gue suka banget, mirip dengan apa ya, Hoka, dengan brand Hoka Runner. Pokoknya sepatu-sepatu seperti ini nyaman dipakai lah, dan untuk build-nya juga cukup bagus. Untuk harga di harga 433.000 karena collab. Kalau yang versi biasanya itu di 388.000 rupiah doang. So far menurut gue ini worth it, dan gue kasih nilai 9 dari 10. Nextnya kita ada Wonder ETC. Nah ini kan kita udah pernah review. Kalau mau lihat yang lebih detail, lihat di atas. Ini salah satu sepatu yang menurut gue cukup unik dari segi midsole dan outsole-nya, dan bahannya yang cukup menurut gue worth it banget nih buat dibeli dengan sangat premium. Sangat premium, betul. Dan untuk material sweatnya yang premium ini dengan harga 1,5 juta, I think definitely worth it. Ini udah gue pakai selama 3-4 kali. Biasanya gue pakai dalam occasion yang kayak semi formal atau casual. Enak juga buat dipakai jalan seharian. Pas gue jalan tuh emang sedikit wobbly ya, karena dia tuh nggak rata. Jadi lumayan kiri kanan, tapi overall oke sih, enak dipakai. Harganya 1,5 juta. Kalau dibilang secara material worth it dibandingkan beli Clarks. Ya, next kita punya Kangki Story Kitadake dengan Sabotage. Jadi ini salah satu kolaborasi yang cukup ngehits. Lumayan seneng lokal brand kita bisa berkolaborasi dengan international brand seperti Sabotage. Ini bahannya tuh sedikit berbeda dengan Story Kitadake sebelumnya yang general release ya. Jadi kalau dilihat tuh biasanya itu kayak mesh biasa, ini lebih ke woven, kayak apa ya, bukan mesh. Tadinya tuh kalau kata si Brian dia pengen pakai ripstop, tapi looks-nya agak lecek, dan akhirnya mereka decide buat pakai material seperti ini. Menurut gue juga lebih keren sih looks-nya, kayak lebih breathability juga. Terus yang biasanya midsole-nya tuh dan outsole-nya di develop baru nih khusus seri ini, dan lebih berat build-nya, definitely menurut gue ini worth it banget. Uniknya dia pakai rope laces yang tali tambang gitu, cukup unik ya jadinya. Bahan-bahan sweat-nya juga lebih premium dibandingkan bahan sweat general release biasanya. Untuk insole-nya juga di-upgrade sama mereka. Ini harga retailnya di 580.000, tapi karena udah sold out, I think sekarang di resell di sekitar 1,2 jutaan. Kalau emang kalian penasaran banget, belum pernah punya Kangki, mungkin gue bakal rekomen silhouette ini dan edisi ini. Karena kalau nggak salah sekitar 500 apa 600 pair doang, ini super limited dan nggak akan diproduksi lagi. Dan ini gue rate 9-10 secara desain.
Terus comfortability-nya juga enak, empuk, dan lebih tebal. Dan gue berasa ini lebih firm dari Kitadake sebelumnya. Nah, ini juga salah satu favorit gue. Ini adalah Piero Jogger V54. Jadi ini adalah siluet terbaru dari Piero. Dan menurut gue keren banget karena beda dari yang lain ya. Ini runner, semakin dilihat tuh emang mirip dengan, boleh sebut merek gak? New Balance. Iya. Ya. Mirip dengan New Balance, tapi kalau gue lihat shape-nya kayak Wave Runner juga. Kayak Wave Runner, terus... Hah? Udah pernah kita bahas juga, kalau mau lihat detailsnya bisa lihat di sini. Overall gue pakai sehari-hari. Midsole-nya yang bernama Supernatural Comfort ini itu enak, nyaman. Dengan harga 550.000 sampai 600.000 tergantung opsinya. Ada yang standar, ada yang premium dari materialnya ya. Ini definitely worth it. Buat comfortability-nya gue kasih 9 lah, nyaman nih. Terus buat looks-nya ya gue suka sih dengan looks yang sleek begini. Gue berharap mereka bisa bikin material yang lebih premium mungkin. Menurut gue ini premium tapi ya I think berapa nih? durability probably kalau karena build-nya nggak sesolid ini sama ini. Mungkin secara QC dan durability menurut gue bisa diimprove ya. So kayak lem yang berlebihan, terus apa namanya benang-benang yang lebih, ini mungkin bisa diimprove di model kedepannya atau di produksi kedepannya. Tapi untuk worth it apa enggak, gue bilang bisa di mungkin range 400-an ya, baru oke ya harga segini. Or build-nya bisa lebih solid lagi untuk harga 600-an. Next, kita ada Kompas Velocity yang berkolaborasi dengan Neighborhood. Ini bisa dibilang apa ya? Salah satu kolaborasi local brand of the year di tahun ini. Karena berkolaborasi dengan Neighborhood. Neighborhood adalah brand dari streetwear dari Japan. Looks-nya emang simple. So, Kompas Velocity Neighborhood ini seharga 1.699.000. Dan ini menurut gua sebenarnya kalau dibanding dengan Velocity biasanya sih nggak begitu banyak perubahan ya secara material. Mungkin dari suede-nya ini lebih premium, terus ada Neighborhood di emboss logonya, terus pakai leather skin, shock liningnya. Tapi kalau secara harga comparison menurut gue kurang worth it. Tapi kenapa harus setinggi itu menurut gue karena brand Neighborhood-nya sendiri cukup mahal ya dengan harga-harga premiumnya. Jadi kayak even dari baju jaketnya itu udah jutaan. So I think nggak make sense kalau mereka bikin kolaborasi Kompas ini di bawah 1 juta. Dan menurut gua mungkin kalau kalian bisa dapat retail ini worth it. Kalau resell I don't think it's worth it. Tapi secara comfortability ini sama seperti Velocity biasa. Gue pakai sih nyaman-nyaman aja ya, enak kalau dipakai. Terus untuk durability juga menurut gue oke. Ini karena build-nya lumayan solid, I can say ini lumayan enak lah. Oke, jadi menurut gua dari 5 sepatu ini yang benar-benar worth it build-nya, dan secara overall menurut gua ini adalah sepatu ini, Kanki Sabotage Kitadake. Tapi secara build ini worth it lah harganya. Kalau suruh pilih yang kedua ya atau enggak? Bukan kedua, karena ini udah nggak available lagi. I will say definitely ini. Ini definitely worth it karena dari build-nya, looks, dan worth it lah si Kanki ini. XC01 atau XC02. Jadi sebenarnya jatuhnya ke Kanki lagi ya. Oke, itu aja sekilas review sepatu-sepatu local brand yang menurut gua worth it. Let's stop flexing and start understanding with Deep Max.